Ketika orang yang melakukan zikir itu masih di tingkat pemula, namanya orang yang masih terkungkung dalam suasana ia, dan tidak masuk pintu apa hanya ngintip saja, maka dia juga belum sampai masuk ke dalam suasana keindahan zikir dan berbagai efek di dalamnya. Bahkan kalau tak ada yang menyemangati zikirnya bisa saja berhenti. Itu adalah suasana hati. Karenanya suasana hatinya juga berpengaruh pada suasana lahiriah kesehariannya. Dirinya masih sibuk tarik-tarikan antara ibadah atau mencari uang untuk keluarga dan masa depannya, antara zikir dan keinginan untuk melakukan kerjaan harian. Tarik-tarikan itu juga akan mempengaruhi orang yang dalam tingkatan dasar itu pada level asbab dalam tingkatan maisah mencari pekerjaan dan doanya. Pekerjaan hariannya masih harus dengan bekerja baru mendapatkan uang. Tingkatan doanya juga masih harus disertai zikir dulu baru berdoa, baru doanya diijabah. Dengan Allah masih berskala tukar sebagai orang jual beli, dia beli permintaan Allah dengan amal ibadah. Amal ibadahnya ditujukan untuk memperoleh apa yang diharap. Jika amal ibadahnya sudah mencapai apa yang diharap, maka amal ibadahnya lantas kendor, melakukan suatu amaliyah agar mendapatkan undian. Setelah dapat undian, maka zikirnya lantas tak dilakukan, atau melakukan amal zikir agar mendapat pangkat lurah, agar dapat gaji lebih, dapat rizki, dapat hodam, dapat ilmu DLL. Semua zikir yang dilakukan itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini masih mendingan tak apa seperti itu karena levelnya masih seperti itu, dijalankan saja kalau bisa sampai apa yang diharapkan dari apa yang diharapkan itu benar-benar nyata dan malah lebih, agar segera tersadar nafsu dari keteledorannya, dan terjawab segala tanya dari terbukanya keimanan sampai ke ainul yakin. Yakin karena melihat apa yang dijanjikan Allah itu nyata adanya, bisa dirasakan oleh anggota badan, dan bisa dilihat oleh indera, dan terjadinya berulang. Suasana itu dinamakan suasana asbab, atau orang yang masih terkungkung oleh sebab untuk mencapai sesuatu, orang yang masih membutuhkan sebab untuk menghasilkan sebab yang lain yang lebih bersifat hakiki. Zikir yang sebelumnya dilakukan untuk memperoleh keinginan dari nafsu tercapai, lantas sudah tercapai, nanti pengetahuan akan terbuka. Kepahaman akan kejadian akan dimengerti, kalau Allah itu maha memberi, tak usah dengan barter dan tukar-menukar ibadah juga Allah tetap akan memberi, tanpa diminta pun Allah akan memberi. Sifat Allah itu tak sebagaimana sifat pedagang pasar, yang harus bawa uang barang bisa dibeli. Ketika keadaan seseorang dalam suasana asbab, dan timbul tarik-menarik antara memenuhi kebutuhan dan kebutuhan untuk mencari kedamaian yang hakiki lewat zikir. Saat itu terjadi kejadian semangat naik turun, kalau ada mau rajin sekali zikir, kalau maunya sudah tercapai, atau lama tak juga ada jawaban dari amaliyah yang dilakukan maka akan kendor keinginan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi kelihatan sekali naik turunnya iman di hati, karena iman masih dalam masa keluar masuk, masa transisi, menjadi hamba Allah atau menjadi hamba selain Allah, hamba dunia, dan atribut kesenangan di dalamnya. Kadang ketika tidak mendapatkan siraman iman lantas ia akan mati, kemudian menyala lagi, lalu mau mati lagi, nyala lagi dan terus-menerus. Saat seperti itu bisa saja iman sama sekali mati peletes, semua sudah tak ada keinginan lagi masuk ke dunia pendekatan diri pada Sang Kholik. Tarikan gebiar dunia dan kesenangan nafsu lebih mengalahkan tujuan sebenarnya manusia diciptakan, berbagai macam godaan syaitan lewat dunia dan segala kesenangan di dalamnya, mengalahkan cahaya hidayah. Dosa dan kesalahan menumpuk-numpuk menggelapkan kepahaman pada yang hakiki. Saat seperti itu sebenarnya seseorang sangat membutuhkan pertolongan, tapi kadangkala setan malah menggiringnya pada jalan kesirikan, penyekutuan pada Allah. Makanya saat seperti itu seorang guru yang membimbing sangat dibutuhkan,
Karena masa seperti itu seumpama orang mau menuju ke Jakarta, sementara jalan ke Jakarta dia sama sekali tak tahu, sebaiknya lah mengikuti seorang yang sudah sering ke Jakarta, atau lebih enak naik bus, dan duduk manis di dalamnya, boleh tidur bahkan mendengkur juga boleh. Dan apa saja nurut saja sama sopir bus, sebab dia yang tahu jalannya. Tapi sebaiknya kalau orang cerdas akan selalu mengingat jalan yang dilewati, sebab nanti jika mau berangkat ke Jakarta sendiri, sudah hafal jalannya, tak perlu bertanya-tanya lagi pada pertanyaan yang sama. Segala tingkah laku sopir mengarahkan mobil semua dipelajari, di mana sopir belok dan berhenti selalu dihafal, agar tahu betul jalan mana saja yang dilewati.